kamu mau buka warung makan, eh, perlu nggak sih kamu bikin makanan yang seenak mungkin supaya semua orang senang? Oke, tunggu. Sebelum kita jawab, coba deh ingat-ingat dulu. Pernah nggak kamu bawa orang tua atau pasangan lah, siapapun, terutama yang bisa masak, ke tempat restoran atau warung makan di mana kamu sering banget makan dan kamu anggap makanannya enak? Kadang-kadang mereka akan bilang, makanannya kok nggak enak, makanannya biasa aja. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kamu sering lihat ya, banyak warung makan itu atau restoran yang sudah ramai selama bertahun-tahun. Ini bertahun-tahun ya, ramai terus gak pernah sepi. Lalu kamu datang dan kamu makan di situ, kok rasanya biasa aja ketika kamu makan. Kenapa? Atau mungkin yang ketiga, ketika ini tempat restoran kesenangan kamu dan teman-teman kamu semua, kamu selalu makan di situ karena makannya enak menurut kamu. Tapi anehnya tempatnya sepi dan gak lama kemudian warungnya tutup. Kenapa? Sebenarnya dari sini sudah kelihatan, kita tuh nggak perlu bikin makanan seenak mungkin untuk semua orang, karena itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu bikin makanan yang enak sesuai dengan target market kamu. Paham ya? Target market kamu siapa, kamu buat mereka. Jangan kita buat enaknya kita. Enaknya kita bikin semua orang pasti mau. Kita kasih ke teman-teman kita semua bilang enak, atau kita jual di pasar ternyata nggak laku. Itu sangat sering terjadi. Jadi kamu harus tentuin dulu pasarnya siapa, baru kamu sesuaikan speknya. Spek itu maksudnya kayak bahan, packaging, furnitur, musik, cat tembok atau semacamnya itu dengan target market kamu. Nah, katakanlah kita ingin membuat warung makan atau restoran nasi goreng dan kue tel, ya. Nah, kita punya spot nih. Ada 2 spot, yang satu dekat kampus, yang satu dekat kantor atau bank. Nah, 2 ini perilakunya pasti berbeda dong, ya nggak? Kenapa? Karena anak muda, mereka ini masih muda biasanya, dan mereka ini daya belinya nggak tinggi. Jadi makanan yang bisa mereka beli atau mereka sering beli dan ikhlas beli itu kemungkinan besar bahannya nggak akan bagus, biasa aja. Packaging pun biasa aja, semuanya serba biasa, tempatnya biasa, furnitur biasa, semuanya biasa. Jadi sebenarnya kalau kita pasarnya anak muda, kita nggak boleh repot-repot pakai bahan yang terlalu bagus, karena mereka sudah terbiasa kayak makan makanan dengan bahan yang biasa aja. Yang biasa ini bukan berarti jelek ya, biasa itu bukan yang paling mahal atau standar aja harganya berarti. Nah, jangan sampai kita jual ke anak muda dengan bahan-bahan yang bagus, namanya bakti sosial. Ya nggak apa-apa, cuma kalau namanya bisnis bakti sosial atau amal terus ya kapan untungnya. Ya kan? Kalau kita kasih harga mahal, mereka nggak bisa beli juga. Bisa beli pun nggak bisa sering-sering beli. Sedangkan sebagai bisnis kita butuh retensi pembelian yang sering, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya kita spot kedua, kita ada dekat kantor besar atau dekat bank. Nah, ini beda kasus banget nih. Nah, kalau kita kasih mereka dengan bahan-bahan yang biasa seperti anak muda, kemungkinan besar mereka akan traumatis dan akan balik. Kenapa? Karena mereka ini daya beli udah lebih tinggi jauh dibandingkan anak kuliahan. Dan mereka karena daya beli udah tinggi, uangnya udah lumayan, beberapa udah settle, mereka pasti akan sudah sering mencoba restoran yang enak-enak dan kuliah yang enak-enak. Jadi level lidah mereka itu berbeda. Udah biasa makan makanan enak tuh nggak bisa mereka turun pangkat. Ya bisa, cuma kemungkinan baliknya sedikit. Nah, ketika kalian buka di tempat yang seperti itu, mungkin ya volumenya nggak segede anak kampus, cuma profit marginnya bisa lebih tinggi, ya kan? Dan mereka biasanya tidak hitungan, ya. Jadi kalau mereka beli aja, nggak sampai ngitung habis berapa, enggak. Mereka pengen apa ya beli, kurang beli lagi. Nah, itu plus minusnya juga sebenarnya, gantung pasarnya siapa sebenarnya. Dan kita harus bisa menyesuaikan lah spek perdagangan kita sesuai dengan pasar, dari yaitu bahan, rasa, penyajian, packaging, bawa pulang atau makan di tempat makannya, meja porsinya maksudnya, fasilitas seperti wifi, kamar mandi. Lalu fasad depan sangat pengaruh juga untuk customer kalian mau masuk atau enggak. Kalau barang kalian emang nggak mahal ya, pastinya jangan mewah-mewah, biasa aja, jadi orang nggak takut masuk. Sedangkan kalau barang kalian bahannya kalian yakin dengan barang kalian, lalu penyajiannya semuanya alias menengah atas, ya fasadnya dibikin lebih rapi, lebih bagus, sehingga target market kalian itu berani masuk. Oke, kembali ke pasar ini ya. Pasar ini sebenarnya kita bisa bagi di beberapa kategori. Gampangnya lah,
pertama itu daya beli atau ekonomi. Nah, masyarakat menengah bawah itu tentu daya belinya nggak tinggi. Nah, mereka pasti akan mencari barang-barang yang ekonomis. Nah, barang-barang ekonomis ini biasa diracik dengan bahan-bahan yang ekonomis pula gitu kan. Ya, kemungkinan besar pakai banyak pengempuk, banyak perasa, macam-macam, kimianya agak lumayan banyak. Jarang yang murni sekali, itu jarang. Gula aja mungkin kalau kalian beli dawet 3.000 apa yang murah itu gulanya bukan gula pasir, biasanya gula sakarin yang bahaya banget buat tenggorokan. Nah, gitu kan. Nah kalau misalnya kita pasarnya pasar menengah atas, nggak mungkin kita pakai barang-barang itu, semuanya alami. Memang rasanya kadang-kadang agak kurang mantap ya buat beberapa orang. Cuma pasarnya tuh ada sendiri dan harganya bisa mahal. Tapi ya itu pasarnya nggak sebanyak menengah bawah. Nah kalian bisa lah lihat maunya gimana, kalian mau ambil pasar yang mana, pilih salah satu aja, jangan nggak bisa semuanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu usia. Semakin orang bertambah usia tuh orang semakin mencari kualitas karena mereka biasa udah mampu untuk membeli yang dia inginkan. Nah, kalian juga nyasar nih pasarnya anak muda, umur 25-30 atau 40 ke atas. Nah itu semua beda-beda. Kita nggak bisa sama satukan jadi satu, nggak bisa. Makanya kita jarang melihat burjo-burjo ada bapak-bapak, ibu-ibu, itu hampir nggak ada. Karena mereka nggak bakal dan nggak bakal minat ke situ. Begitu pula dengan makan keluarga ya, yang ikan gurame 100.000 berapa gitu. Anak muda jarang masuk situ. Kenapa? Karena mereka nggak suka di situ. Dan mereka nggak butuh makanan seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat pasarnya yang mana. Kita mau menyasar umur berapa. Nah, yang terakhir itu gender, pria dan wanita. Tentu beda-beda ya. Pria dan wanita tuh preferensi makanannya kebanyakan berbeda. Terutama ya untuk dessert kayak cake, strawberry, cake, es krim, puding, itu biasanya wanita yang suka. Jarang banget laki-laki yang suka. Jadi ketika kamu punya tempat dessert atau es krim kamu jual ke laki-laki, itu salah besar. Itu akan sangat susah untuk memasarkan produk karena mereka cowok tuh biasanya nggak gitu butuh yang seperti itu nggak kepingin. Sebenarnya dulu saya udah sering sih kena masalah beginian, makanya ini saya menekankan untuk kalian yang masih baru mau mulai jangan sampai salah seperti saya. Nah saya tuh dulu membuat es krim dan membuat minuman itu standarnya tinggi, jadi nggak mau tuh pakai gula-gula aneh, pakai perasa, nggak mau. Jadi harus pakai buah asli, coklat asli, semuanya asli semua. Coklat pun pakainya yang murni ya, pakai persenan itu yang mahal. Nggak mau saya bikin yang biasa gitu, karena saya pikir yang biasa udah banyak, ngapain saya bikin yang udah banyak. Nah ternyata banyak customer saya yang kurang puas karena mereka sudah terbiasa dengan makanan dari pabrikan ya. Pabrikan itu kan essence semua, perasa semua, dan jadi mereka ini sudah terbiasa sekali dengan itu. Ketika makan bahan asli mereka merasa kurang mantap. Memang nggak semuanya, tapi sebagian itu kayak gitu ya, jadi otomatis pasarnya berkurang agak banyak. Ya memang kalau misalkan bahan kita bagus ada pasarnya sendiri khusus dan mereka berani bayar mahal, dan ketika mereka cocok mereka akan loyal sekali dengan kita ya, itu lebihnya plus minusnya sebenarnya seperti itu. Tapi karena di kota saya Jogja itu daya belinya nggak tinggi karena UMR-nya paling rendah kan, termasuk paling rendah se-Indonesia. Jadi pasarnya itu sangat sedikit. Untuk menemukan pasar yang besar itu saya butuh effort marketing dan edukasi yang jauh lebih banyak, sedangkan waktu itu saya nggak ada resource untuk itu. Nah masalahnya di situ aja sebenarnya. Kalau kita punya resource yang tinggi, sumber daya manusia juga banyak, kita bisa mendelegasikan tugas untuk macam-macam marketing, Instagram macam-macam, mungkin bisa gitu. Nah ini pilihan kalian sendiri. Kalian mau nanti nyasar pasar yang mana, tolong diperhitungkan baik-baik, jangan sampai salah. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya video kali ini. Semoga membantu buat kamu yang mau baru mulai membuat warung makan atau restoran kecil-kecilan. Yang pertama, jangan sampai salah seperti saya zaman dulu. Oke, yang pasti kamu tentukan dulu marketnya siapa. Lalu kamu coba tuh daerah situ makanan yang ramai itu apa aja. Jadi kamu bisa tahu level enaknya seperti apa. Mungkin enaknya 50%, 70% atau enak banget. Itu kamu harus cek dulu. Nah, dari situ kamu bisa mulai menghitung HPP bahan yang bisa kamu gunakan. Ataukah kamu bisa bikin yang mahal atau yang murah, itu terserah, tergantung marketnya siapa. Nah dari situ kamu harus hitung hati-hati banget. Kalau amannya itu HPP makanannya aja itu 40-50%. Ya amannya kok bisa 40% lah. Tapi kalau misalkan pasar menengah bawah dengan harga sangat tipis untungnya, itu kamu bisa main kuantitas, mungkin HPP-nya bisa sampai 60% dari harga jualnya. Tapi ya karena saya belum pernah jual barang terlalu murah, jadi mungkin saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Mungkin besok, jujurnya saya juga berminat sih menjual
barang-barang yang tidak terlalu mahal atau pasarnya menengah bawah. Kenapa? Karena pasarnya sangat luas nih. Ya memang pasarnya saturated banget, atau dalam artian persaingannya ketat. Cuma enaknya adalah kita tidak perlu mengedukasi pasar, karena barangnya biasanya orang udah tahu gitu. Ya beda dengan barang-barang yang unik, yang aneh-aneh itu memang untungnya banyak, marginnya besar, tapi kita harus mengedukasi pasar, dimana itu budgetnya tidak sedikit, ya kan? Oke, kayaknya terlalu banyak saya ngomong ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.